Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Heri Priyadi, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251041818063. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Kikim Barat, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini, belajar kita pada pagi hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, anak sekalian. Selanjutnya Pak ingin absen terlebih dahulu. Esya, Hadir Pak. Septi, Hadir Pak. Bagas, Hadir Pak. Aska, Nathan, Hadir Pak. Anggi. Hadir Pak. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, untuk lebih semangat lagi dan menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta kepada anak sekalian untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
materi. Di sini Pak ingin menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini yaitu mengharapkan kepada para siswa untuk lebih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, bergotong royong, berkreatif dan lain-lain, sehingga inilah yang diharapkan pelajar yang mempunyai pengetahuan yang luas. Anak-anak sekalian, sebelum Pak memasuki materi Pak hari ini, Pak ingin bertanya materi pelajaran minggu yang lalu. Materi pelajaran minggu yang lalu yaitu beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Oke, Pak ingin bertanya, apa itu arti iman? Sampai bisa jawab? Banyak ya. Coba silakan, Wildan. Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Terus? Yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iya, kasih aplaus. Untuk keempat ada 6. Anak sekalian, kita Pak ingin menampilkan materi kita pada pagi hari ini yang diberi judul Sholat dan Zikir dalam Kehidupan Sehari-hari. Ya, ini materi kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak jelaskan lebih jauh, Pak ingin bertanya kembali kepada anak sekalian, apa itu sholat? Tapi bisa? Nah, coba, Anggi. Salat adalah kewajiban. Sholat adalah kewajiban. Yang lain? Saya, Coba. salat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Anak-anak sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita, yang melalui Nabi Muhammad, yang mana waktu itu Allah memerintahkan kita sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun akhirnya Allah memerintahkan kita sholat untuk 5 waktu dalam sehari semalam. Terus Pak ingin bertanya kembali, apa itu zikir? Nah, yang lain yang tahu apa zikir? Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengingat Allah? Karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang darinya tidak ada jadi ada, yang jadi ada jadi tidak ada. Anak-anak sekalian, di sini Pak ingin menyampaikan tujuan materi kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan memahami apa itu sholat dan zikir. Yang kedua, siswa dapat memahami tata cara rukun sholat dan macam-macam sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sholat berjamaah dan hukumnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, sholat dapat membiasakan sholat berjamaah dan berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, di sini Pak ingin menayangkan sebuah video tentang materi kita pada pagi hari ini. Silakan dicermati dan dilihat, dan nanti bisa kita diskusikan bersama. Kita senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7
yaitu bab tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat. Perhatikan, dicermati. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Selanjutnya yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, makna sholat dan zikir. Alhamdulillah anak sekalian, dari hasil video yang kita saksikan tadi, bagaimana tanggapan anak-anak sekalian? Ada yang memberikan tanggapan? Ya silakan. Sholat adalah ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, mulai dari gerakan takbiratul ihram hingga gerakan salam. Kasih aplaus. Lain, ada yang ngasih tanggapan? Silakan. Sholat adalah wajib. Baik anak sekalian, di sini untuk menindaklanjuti video tadi, mari kita membuat kelompok dan kita diskusikan materi kita hari ini tentang zikir dan sholat dan zikir. Setelah selesai nanti kita masing-masing kelompok dipresentasikan ke depan. Di sini jumlahnya berapa orang? 18. Jadi kita buat 4 kelompok, ya. Pak buat sesuai absen. Nanti silakan yang Pak sebutkan untuk bergabung di kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, di sini Pak ini membagikan PKPD dari materi yang kita bahas tadi. Silakan cari informasi dari buku yang sudah ada untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kelompok 3, kelompok 4. Tulis ya. Buka waktunya. Cari ini. Silakan di masing-masing kelompok membuat persentase materi zikir, sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.
Perhatikan ya, temannya membacakan hasil diskusinya. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, melalui dari gerakan takbirullah hingga gerak senam. Sholat adalah sarana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketundukan kepadanya. Sholat pertama diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad mendapat keringanan menjadi 5 kali dalam sehari agar umatnya tidak keberatan dalam mengajarkan. Salat merupakan sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia. Salat mendapatkan menjadi sarana menyadarkan diri, merendahkan hati serta menghamba di kehendak kebesaran dan kegunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa lemah dan kecil di hadapannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas diibadah dan mampu berkehendak atas semua makhluk. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kami kelompok 1. Kalau ada yang ditanyakan, kami silakan. Baik, sebelum bertanya kita kasih hapus dulu. Baik, di sini dari kelompok lain kalau ada yang ditanyakan dari kelompok 1 silakan. 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 Dari kelompok berapa? Silakan sampaikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja syarat-syarat wajib sholat dan syarat-syarat sah sholat? Silakan dicatat pertanyaannya. Apa tadi? Silakan diulangi pertanyaannya. Apa saja syarat-syarat wajib sholat dan syarat-syarat sah sholat? Apa saja syarat sholat dan syarat wajib sholat? Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas sampai dakwah Islam kepadanya. Dan syarat sah sholat yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian dan sifat sholat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Terima kasih, itulah jawaban dari kelompok kami. Kasih aplaus. Ya? Cukup? Ada kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk siap-siap untuk bergantian dengan kelompok lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Baik anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok tadi yang sudah banyak menjelaskan hasil diskusinya. Dan di sini Pak ingin menyampaikan kembali materi yang kita pelajari hari ini, bahwasanya zikir, sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang ruku. Bahwasanya sudah Pak sampaikan, kita sebagai umat muslim wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, khususnya ibadah yang 5 waktu, yaitu sholat maghrib, zuhur, asar, isya dan subuh. Maka dari itu harapan Pak pada anak sekalian yang belum bisa melaksanakan sholat, bacaan sholat itu harus belajar, karena sholat itu wajib. Ya, sholat itu adalah roksunnya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Ya, kalau orang tidak ada kepala, mana? Apa bisa disebut manusia? Tidak. Jadi, kenapa dikatakan sholat itu sebagai otaknya ibadah? Karena seluruh rangkaian ibadah itu muaranya di sholat. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga berzikir.
kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita, dari rezeki sehat, sempat, hari ini kita bisa berkumpul di sini, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak ingin menggambarkan sedikit bahwasanya sholat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa rukun Islam? Ada yang tahu? Rukun Islam apa? Syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum ditutup kita speaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Silakan untuk berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar berpikir. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Sekali. Sebelum Pak tutup, Pak ingin menyampaikan materi minggu depan yang akan kita pelajari, yaitu tentang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Pak akhiri, marilah sama-sama nanti dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah. Sebelum Pak tutup, sini Pak lebih dan kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.